Aku penasaran dengan tempat tujuan kita yang tidak tahan untuk tidak berkomentar kembali. Pasalnya mereka telah menghabiskan waktu 5 menit di mobil agar bisa tiba di tempat ini. Ini jalan pintas menuju rumah seseorang. Rumahmu? Bukan, aku yang sering kemari saat masih kecil. Sekarang tidak lagi. Tidak ada waktu. Memang aku bekerja. Ya, lebih nyaman tanpa alas begini. Aku sangat suka. Tetap saja berbahaya. Kita tidak tahu apa yang ada suatu yang telah tajam tersembunyi di ruang batu atau tidak. Perkataanmu benar. Kenapa malah mengangkatku? Seru Yen. Aku menepati janjiku, tidak boleh ada perasaan sedikit pun padamu. Tapi aku berat dan aku kuat. Taeyong tersenyum. Begitu ya, jika berat terlalu saja langsung aku akan jalan sendiri. Tidak akan, kau cukup berpegang saja padaku. Aku serius, jika kau tidak melakukannya, kita tidak akan bergerak sama sekali dan aku akan tetap menahanmu seperti ini. Benarkah? Benar. Seperti yang diminta, yang segera naik memeluk lehernya erat sambil meletakkan dagu di atas bahunya lebar dan nyaman. Dia juga harum sekali. Ini bukan bau yang pernah aku cium, tapi anehnya aku langsung suka. Mungkin karena orang tuaku, kakekku pun begitu. Apakah orang Korea asli? Tentu saja, tapi kenapa agak meragukan ya? Kenapa? Bukan itu maksudku, ungkap Yan menahan aku dan mandiri. Sekilas pun aku bisa tahu kau bukan orang seperti itu. Belum cukup pengalaman dan kau tipe yang pertama kali kutemui. Kalau itu artinya kau tidak punya cukup pengalaman. Tidak juga, pengalamanmu cukup untuk membuatku menilai seorang itu punya niat jahat atau tidak. Sentuhan sempurna, dan aku yang mana? Kau bukan bagian dari keduanya, seperti sebuah anomali. Anomali itu kuman, kan? Daya tersenyum, tanya hampir saja pecah. Ya, bisa jadi. Sesuai namanya mungkin itu kuman. Sekarang jawab juga pertanyaanku yang tadi. Iya, aku kuliah lalu bekerja, lalu kuliah lagi. Di luar begitu selesai aku pulang kemari. Kau bilang pengalamanmu cukup, malah pasti sangat banyak. Tidak juga, masih banyak hal yang perlu pelajari. Itu kalimat yang sering dikatakan oleh mereka yang merupakan pemenang olimpiade. Itu tidak salah. Selanjutnya apa aku boleh bertanya? Boleh. Apa makanan kesukaanmu? Makanan rumah. Tapi aku juga suka jajan di pasar. Ada tempat yang jual tteokbokki enak di dekat rumahku. Dulu sekali aku biasa ke sana tiap minggu dengan ibuku. Kau juga tidak peduli kakimu kotor asalkan bisa berjalan. Kebanyakan wanita yang kukenal lebih memilih menahan sakit demi menjaga penampilan. Kadang aku juga begitu, kadangnya lagi tidak. Aku hanya tidak mau menyiksa diri lebih dari yang biasa aku dapatkan. Yang biasa didapatkan, apa itu seperti haters? Kau punya? Mustahil tidak punya. Bidang itu sangat rawan dibenci oleh jika tidak sesuai dengan laki. Tidak ada pikiran untuk berhenti dan mulai bisnis saja. Jika nanti ada laki-laki tua datang kemari dan duduk di kursi sebelah sini, tolong tekan tombolnya, aku akan datang saat itu juga. Iya, aku mengerti. Aku pergi dulu. Taya
bergegas mendatangi 3 orang pria yang sepertinya memang menghadangnya sejak tadi. Kalian sudah menemukannya? Belum, Tuan. Kamera pengawas di luar tidak menangkap dia. Jadi pasti dia ada di sekitar sini. Berpencarlah, dia harus ditemukan sebelum senja. Baik. Kolam ini ada buayanya. Remote-nya jatuh. Refleks kaget lucu sekali. Ian berdiri dan menatap was-was kepada pria tua yang baru saja mengajarnya. Aku bisa jadi siapa saja. Duduklah di sampingku, Nona. Baru pertama kali ini aku melihatmu. Ian menarik kursi untuk membaca jarak lebih jauh sebelum duduk. Apa kau bekerja baru di sini? Bukan, saya diajak Taeyong kemari. Anak itu di sini harusnya. Kenapa Anda marah? Siapa lagi jika bukan karena anak itu? Dia yang paling menyebalkan. Jangan beritahu aku di sini. Tidak, aku tidak akan mengalami masalah. Kalau maupun aku tetap tidak bisa. Memangnya menurut Anda itu buruk? Tentu saja, apalagi anak itu terlalu gila kerja sama dengan ayahnya. Biar dia tidak punya waktu menjalin hubungan. Aku jadi kasihan padamu, Nona. Apa perkataan Anda bisa dipercaya? Tidak tahu Anda siapanya. Kau yang baru mengenalnya tahu apa? Bahkan adiknya saja sangat manja. Dia punya adik. Ada berbeda dengan Taeyong yang satu itu, wajahnya malaikat tapi sering mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Waktu kecil dulu juga suka minta macam-macam, tapi orang tua saya tak memberi batasan. Orang tua memang sepatutnya begitu. Kau tinggal bersama dengan orang tuamu? Dulu ya, sekarang tidak lagi. Bagaimana denganmu? Harusnya dia merasa cukup dengan seorang anak perempuan sepertimu. Saya sangat sibuk karena pekerjaan, jadi interaksi kami lama-kelamaan semakin berkurang. Kau tidak menyesal? Jujur saya menyesal pada awalnya, tapi karena Oma kelihatan bahagia, jadi saya tidak punya alasan untuk mendam penyesalan lebih jauh. Kau sudah pernah bertemu dengan suami ibumu? Saya sudah biasa melakukan segala hal sendiri, jadi tidak apa-apa. Apa pekerjaanmu, Nona? Saya berakting. Kau seorang aktris. Biasa dibilang begitu. Saya mulainya sejak umur 15 tahun. Kau sudah bekerja di umur segitu. Kau sangat mandiri untuk anak seusiamu. Tidak juga. Selagi mereka bercengkrama, Taeyong dalam perjalanan kembali dengan rasa frustasi. Kalian pernah lihat yang begini? Oh, hahaha. Mendengar gelak tawa yang tak asing, dia langsung bergegas mendatangi Ian dan mendapati pemandangan yang sangat jarang terjadi. Dia lupa kapan terakhir kali mereka kayaknya sebahagia itu, hanya dengan menyaksikan seorang berlaga dengan gaya tubuh yang konyol.
Biar ia langsung terkatup rapat dan pipinya memerah menyadari betapa tingginya hal yang baru dilakukannya, dan kata orang itu juga menyaksikannya sejak tadi dia di tempat yang tak terlihat. Kalau gitu bagaimana dengan yang di tahun 97? Jika tidak salah judulnya. Akibat terlalu mundur ke belakang, kini hal yang berputar kembali terjadi. Pegang Nona, aku baik saja kakek. Udara di sini dingin menjelang malam. Segeralah keluar ayo. Ya kakek, aku akan segera. Baju menanti ikut basah, tidak apa. Aku lebih membutuhkan kehangatan saat ini. Kehangatan membeku dan terbenam dalam pelukan pria. Ian bahkan sampai menahan nafasnya. Tolong bawakan handuk kemari, dia berkata kepada dua wanita dalam asisten rumah yang baru keluar setelah mendengar janji suci mereka. Dia baik-baik saja, aku tidak apa-apa. Bocah ini, aku masih bugar begini dan kau bilang kakek. Ia menutup mulutnya saking kagetnya ketika terpaksa kakek mulai dan akan terjatuh jika saja Taeyong menangkap tubuhnya. Lihat siapa yang protes dan siapa yang berjatuh. Kakek benar-benar cerewet. Diam kau anak nakal. Tapi ya setelah berpikir-pikir rasanya memang melelahkan. Untunglah aku banyak terhibur karena gadis ini. Tolong bawa kakek ke kamarnya, pinta Taeyong pada dua asisten rumah tadi yang baru kembali membawakan 2 buah handuk putih. Apa? Ia tertegun mendengar teriakan nyarinya. Maaf, tidak apa-apa. Ada situ lagi saat kau berkunjung kemari. Harus, jika tidak aku tidak akan membuka pintu. Dia benar-benar geram. Taeyong datang kemari lagi seperti tidak buruk. Kamu tidak keberatan. Tapi itu juga jika kau tidak keberatan, aku sudah lama kehilangan kakekku. Jadi bertemu kakekmu rasanya nostalgia saja. Ide yang bagus. Kau mau membawaku kemana? Ini dalamnya, bukan seperti kamar sudah lama ditinggalkan walau dibersihkan. Dia bisa akan kemarin saat kabur. Kau bisa pilih apapun yang kamu dari lemarinya. Aku boleh memakai pakaian adikmu, dia tidak akan marah. Dia punya terlalu banyak baju karena hobi belanja. Bahkan mendengar ada banyak yang belum dia gunakan tapi sudah ditinggalkan begitu saja. Dia tak sengaja menginjak bebek karet di lantai. Jika tak salah 2 hari lalu dia mendengar adiknya menginap di sini setelah mendekat dengan ibu mereka. Mungkinkah sejak hari itu sampai sekarang kamar ini tidak dibersihkan? Berbeda dengan dia adiknya itu, meskipun seorang perempuan seolah tidak pandai membersihkan sesuatu. Sementara Ian masih berteriak sambil menutup mata. Kepanikannya berhasil diredam oleh sentuhan tangan yang lembut di pipinya. Ia langsung menyingkir begitu saja. Daria sedang duduk di dada seseorang. Maafkan aku benar-benar minta maaf.
Apa kamar ini tidak dibersihkan sama sekali? Aku belum nanyai mereka. Itu di sana kecoaknya. Panik kembali menyerang dan hasil baju Taeyong sampai ditarik bola kuatnya yang terus berkelayut ketakutan. Tenang dulu, ini hanya serangga kecil. Dia berjalan kemari, dia bisa terbang. Hei, tenanglah, bajuku robek. Tidak, sial kucing itu datang dengan cepat mendekati Yan. Taeyong tak memikirkan hal itu sebelumnya sehingga berhubung ada gelas kosong yang bisa dicangkul, dia gunakan itu untuk mengurungnya. Kau baik-baik saja? Ayah, terima kasih. Pintu kamar terbuka dan seorang pria tua menjauh ke dalam. Keningan terjadi saat sampai akhirnya orang itu bersuara sambil menutup pintu. Zaman sekarang anak muda memang bersemangat. Tunggu kakek, seru Yan. Tiang bangunan mengganti baju yang berkilau dengan kaos miliknya yang untung saja terselip di dalam lemari adiknya. Ini salahku sejak awal, andai aku tidak jatuh, aku tidak akan mendapatkan ini. Tae menghela nafas panjang lalu mengusap kepalanya. Jika berkaca pada hal itu, sudah pasti aku yang salah di sini. Aku mengajakmu kemari dan makanya kau mengalami hal seperti ini. Tak apa-apa, Jabian gugup. Aku senang jika diajak kemari. Kalau gitu kita sama, aku senang saja dilaporkan olehmu. Langsung berbalik. Begitu ya? Aku akan orangnya dengan menjauh. Yang bengong itu, Taeyong menjaga telapak tangan yang jelas-jelas jadi bergerak sendiri mengusap kepala Yan. Lalu bagaimana kita keluar? Menunggu. Aku sudah meminta bantuan pada penjaga di luar lewat jendela dan dia bisa membukanya setelah kakek tertidur. Kenapa harus menunggu sampai kakek tidur? Ratusan kali kau bertanya di mana kuncinya, dia hanya akan mengelak atau marah atau berbohong. Lalu penjaga tadi, dia tahu bagaimana mengasuh kakek, tapi hanya dia bisa dilakukan saat kakek akan tidur. Jadi kita harus menunggu sampai malam. Tidak juga, jam tidur pukul 7 malam, sekarang sudah jam 6 sore. Jadi hati-hati, kau berdiri dekat dengan kelas perangkap. Belum selesai bicara, dia dalam melompat ke atas tubuhnya. Sebelum itu, Taeyong mengangkat pinggangnya. Ini ponselmu untuk apa? Temanmu sudah sangat payah mengatur pertemuan kita, jadi ada baiknya kita menghargainya. Jika tidak berkeberatan, aku ingin menanyakan nomormu. Tidak ada nomorku. Kuharap kau tahu artinya. Apalagi yang tidak akan pertemukan kita, yang terjadi adalah kebetulan. Lalu menanyakan nomormu adalah keinginanku sendiri. Tanpa permintaan dia pun aku tetap akan melakukannya. Jadi kau sungguh-sungguh? Ya, aku mau bertemu denganmu lagi nanti. Hidup pun kembali lagi jika kau tidak keberatan. Yang tersenyum merona. Aku tidak keberatan. Jadi apa aku boleh bertemu lagi nanti?